Salam cerdas, salam sehat dari saya Edward Dalam Rusung di channel Edward Mat. Video kali ini saya akan membahas kelanjutan materi kekongruenan dan kesebangunan matematika kelas 9 SMP. Kali ini saya akan membahas materi kesebangunan segitiga. Oke, langsung saja simak video berikut ini. Siapkan alat tulis dan mari kita belajar. Pertama-tama kita harus ketahui dulu tujuan pembelajaran yang bisa kita capai setelah menonton video ini. Kita harapkan bahwa yang menonton ini dapat memahami syarat kesebangunan dua segitiga, menguji kesebangunan dua segitiga, kemudian menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui dari segitiga yang sebangun. Setelah itu mampu menerapkan konsep kesebangunan segitiga untuk menghitung tinggi objek tertentu. Langsung saja kita bahas syarat-syarat kesebangunan dari dua segitiga. Jadi pada dua segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat yang sama dengan pada bangun datar lainnya, yaitu setiap sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan panjang yang senilai, kemudian yang kedua sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Selanjutnya untuk menguji kesebangunan dua segitiga kita tidak perlu menguji kedua syarat ini. Ada syarat khusus atau syarat cukup atau kondisi tertentu yang mana jika kondisi tersebut sudah dipenuhi maka dipastikan dua segitiga itu sudah pasti sebangun. Yang pertama, perbandingan ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama, ini seperti pada gambar ya. AX berbanding X, AZ berbanding Z, AY berbanding Y, ini semua perbandingannya adalah A. Jadi kalau sudah seperti ini tidak perlu lagi ukur sudut-sudutnya, maka dipastikan dua segitiga itu sudah sebangun. Kemudian syarat yang kedua, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, syarat yang ini sangat sering digunakan untuk menunjukkan dua segitiga sebangun. Dalam hal ini A sama dengan A aksen, B sama dengan B aksen. Kemudian perbandingan dua pasang sisi yang bersesuaian sama dan sudut yang dapitnya sama besar. Di sini AC berbanding A aksen C aksen ini sama. Kemudian AB dan A aksen B aksen juga perbandingannya sama-sama perbandingannya A. Kemudian sudut yang diapit, sudut A dan A aksen ini juga sama besar. Kemudian ada syarat kesebangunan khusus pada segitiga siku-siku. Nah, diberikan ada segitiga ABC, kemudian ada garis AD, di mana garis AD ini adalah garis tinggi dari segitiga ABC yang ditarik dari sudut siku-sikunya, yaitu dari sudut A. Pada kondisi ini kita akan buktikan bahwa segitiga yang terbentuk ini, baik itu ABD, ADC, dan ABC yang besar itu sebangun. Pertama-tama kita misalkan dulu sudut B adalah X. Selanjutnya kita perhatikan segitiga besar, segitiga ABC. Karena jumlah sudut dalam segitiga itu harus 180 derajat, kemudian sudut BAC, yang ini ya, sudut BAC adalah sudut siku-siku 90 derajat dan sudut ABC adalah X, maka besar sudut C atau ACB sama dengan 180 dikurangi sudut yang A, sudut 90 derajat, dikurangi juga dengan sudut yang B, sudut X ya. 180 kurang 90 ini sama dengan 90, jadi sudut ACB sama dengan 90 kurang X. Nah, kita tulis di sini. Selanjutnya kita perhatikan segitiga ABD. Karena jumlah sudutnya juga harus 180 derajat, kemudian sudut D atau sudut ADB ini 90 derajat dan sudut ABD sama dengan X, maka besar sudut BAD yang ini ya, yang terbagi sama dengan 180 derajat kurang 90 derajat dikurangi X, sama juga dengan 90 derajat dikurangi X. Nah, perhatikan bahwa sudut-sudut yang bersesuaian pada segitiga ABC dan ABD itu sama besar, mengakibatkan ABC sebangun dengan segitiga DBA. Nah, perhatikan teknik penulisannya, ini sesuai dengan titik-titik yang bersesuaian. Nah, pada segitiga ABC, titik A adalah titik yang merupakan titik siku-siku dari segitiga ABC. Kalau pada segitiga ABD, ini ada di titik D. Jadi A sama atau bersesuaian dengan D,
Kemudian sudut B sama-sama digunakan. Ya, sudut B sama-sama besarnya X, berimpit ya. Selanjutnya sudut C yang besarnya tadi 90 derajat kurang X sama dengan sudut A atau sudut BAD pada segitiga ABD, dia yang 90 derajat dikurangi X. Nah, dengan cara yang sama kita juga bisa membuktikan bahwa segitiga ADC itu sebangun dengan segitiga ABC yang besar. Oleh karena itu, kita ambil kesimpulan bahwa jika sebuah segitiga siku-siku dibagi oleh garis tinggi yang ditarik dari sudut siku-sikunya, maka ketiga segitiga siku-siku yang terbentuk itu sebangun. Jadi baik segitiga besar dan segitiga kecil yang terpotong oleh AD ini semuanya sebangun. Kemudian kita bahas contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, pada gambar diketahui bahwa PQ sejajar dengan SR. Buktikanlah bahwa segitiga QOP sebangun dengan segitiga SOR. Ya, alternatif jawabannya, kita perhatikan segitiga QOP dan segitiga SOR. Sudut POQ sama dengan sudut ROS. POQ dan ROS sama, ini karena bertolak belakang. Kemudian sudut OPQ dan sudut ORS ini juga sama besar karena pasangan sudut dalam berseberangan. Ya, kembali harus ingat pelajaran sudut ya di kelas 7. Nah, karena sudah ada dua pasang sudut yang sama besar, maka dipastikan bahwa segitiga QOP ini sebangun dengan segitiga SOR. Diingat tadi syarat bahwa kalau sudah ada dua sudut yang bersesuaian sama besar, dipastikan kedua segitiga tersebut sudah pasti sebangun. Selanjutnya kita jawab pertanyaan yang kedua, tunjukkan pasangan sisi yang bersesuaian. Berdasarkan titik-titik sudut yang sudah diketahui yang memiliki sama besar ya, maka pasangan sisi yang bersesuaian itu kita perhatikan dari titik-titik tadi yang bersesuaian. Nah, yang pertama, O dengan O ini sudah pasti digunakan bersama ya pada kedua segitiga. Dia tadi bertolak belakang. Kemudian sudut P dan sudut R ini sama. Tadi ya, sudut dalam berseberangan yang mengakibatkan sudut yang ketiga itu sudah pasti harus sama karena jumlahnya harus 180 derajat, yaitu sudut Q dan sudut S. Nah, kemudian kita cocokkan dengan sisi-sisinya, berarti PQ ini bersesuaian dengan SR, kemudian QO dengan OS, selanjutnya PO dengan OR. Ya, ini pasangan sisi yang bersesuaian. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Tentukan panjang KL pada gambar berikut. Nah, ini kita perhatikan dulu dia sebangun atau tidak ya. Diketahui sudut A sama dengan sudut K, kemudian sudut B sama dengan sudut L, sesuai dengan simbol ya, alfa dan beta. Nah, sudah ada dua sudut yang bersesuaian sama besar, dipastikan bahwa segitiga ABC sudah sebangun dengan segitiga KLM. Nah, akibatnya perbandingan sisi yang bersesuaian harus senilai. Yang ditanyakan KL, nah, saya tulis KL pertama, dia harus bersesuaian dengan AB. Jadi KL berbanding AB sama dengan KM berbanding AC. Nah, kenapa tidak pilih LM berbanding BC? Ini karena sama-sama LM dan BC belum diketahui panjangnya berapa. Oke, persamaannya sudah ada, kita tinggal masukkan nilai yang diketahui. AB sama dengan 6, KM sama dengan 12, dan AC sama dengan 8. Kemudian kita kali silang ya. Nah, KL kali 8 ini 8 KL, 6 kali 12 itu 72. KL sama dengan 72 dibagi 8. Kalau begitu KL sama dengan 9 cm. Selanjutnya contoh soal yang ketiga. Pada gambar segitiga PQR adalah segitiga siku-siku. Oke, siku-siku di R. Garis RS adalah garis tinggi. Nah, ini sama dengan sifat khusus kesebangunan pada segitiga siku-siku ya. Tentukan panjang QS dan PS. Oke, kita jawab. Kita tinjau segitiga PQR dan RQS. Nah, tadi sudah disampaikan, sudah kita bahas bahwa kalau segitiga siku-siku dibagi oleh salah satu garis tinggi yang ditarik dari sudut siku-sikunya, maka ketiga segitiga yang terbentuk itu sudah pasti sebangun.
Nah, kita sudah ketahui ya, PQR dan QRS atau RQS itu sebangun. Nah, mengapa penulisan seperti ini? Sesuai dengan titik-titik yang bersesuaian. Pasangan sisi yang bersesuaian ini pada dua segitiga ini ya, PQ dan QR. Nah, PQ dan QR. Jadi ini mulai dari segitiga besar ke segitiga kecil RQS, PQ dan QR. Kemudian QR itu bersesuaian dengan QS. Selanjutnya PR bersesuaian dengan RS. Nah, sekali lagi saya jelaskan ya, PS ini bersesuaian dengan QR karena PS ini sisi miring pada segitiga PQR dan QR adalah sisi miring dari segitiga RQS. Selanjutnya QR itu adalah salah satu sisi siku-siku dari segitiga PQR, tapi bukan yang paling pendek. Dia adalah sisi siku-siku yang panjang. Jadi dia bersesuaian dengan QS. QS pada segitiga RQS itu dia juga adalah sisi siku-siku yang panjang. Nah, perhatikan sekarang PR dengan RS. Mereka adalah sama-sama pasangan sisi siku-siku yang pendek. Kita tentukan panjang QS. Nah, sudah kita bisa buat perbandingannya. PQ banding QR sama dengan QR banding QS. Ya, sesuai dengan yang ini ya. Kita kali silang. QR kali QR, ini saya tulis di ruas kiri. PQ kali QS, tulis di ruas kanan. Kemudian QR kali QR ini QR kuadrat ya. Masukkan nilai yang sudah diketahui. QR sama dengan 20, PQ sama dengan 25. Selanjutnya 20 kuadrat itu sama dengan 400. Ini 25 kali QS. Kalau begitu QS sama dengan 400 bagi 25 sama dengan 16 cm. Nah, kita peroleh panjang QS ini sama dengan 16 cm. Kalau begitu sudah ketahuan ini panjang PS harus berapa ya. Nah, dia harus 25 dikurangi 16 sama dengan 9 cm. Kemudian contoh soal yang keempat. Ini soal aplikasi kesebangunan segitiga. Anissa diperintahkan untuk memprediksi tinggi sebuah tiang bendera. Dia lantas menggunakan sebuah tongkat berukuran 2 meter sebagai pembanding. Kemudian mengukur bayangan tongkat dan tiang bendera dalam waktu yang hampir sama. Jika bayangan tongkat 160 cm dan bayangan tiang bendera 4 meter, bantulah Anissa untuk menentukan tinggi dari tiang bendera tersebut. Oke, alternatif jawaban. Konteks dalam soal dapat kita ilustrasikan pada sketsa di samping. Nah, jadi ini tiang benderanya 2 meter. Jadi ruas garis EB. Kemudian yang ditanyakan atau tinggi tiang benderanya adalah ruas garis DC. Panjang bayangan dari tongkat adalah 160 cm. Kemudian panjang bayangan bendera adalah 4 meter. Nah, perhatikan bahwa sudut BAD sama dengan sudut CAD. Ini karena berimpit. Selanjutnya sudut ABE dan sudut ACD sama-sama siku-siku, jadi harus sama besar. Nah, dua sudut yang bersesuaian sama besar. Kalau begitu, segitiga ABE ini sebangun dengan segitiga ACD. Kalau demikian, kita bisa menggunakan perbandingan sisi yang bersesuaian. Nah, ini jelas sisi yang bersesuaiannya. DC berbanding EB. Yang ditanyakan ya, tinggi tiang bendera berbanding EB sama dengan AC, panjang bayangan tiang bendera, berbanding dengan AB, yaitu panjang bayangan tongkat. Kita masukkan nilai yang diketahui. EB sama dengan 200 cm, ininya 2 meter dirubah jadi cm. Selanjutnya AC 400 cm, 4 meter tadi ya, kita jadikan cm. Kemudian 160 cm itu adalah panjang AB tadi. Kita kali silang. DC sama dengan 400 per 160, kita kali dengan 200. Nah, ini bisa sederhanakan dulu. 400 per 160, boleh juga kalikan 400 kali 200 terlebih dulu.
Sederhanakan 400 per 160 sama-sama dibagi 80 menjadi 5/2 dikali 200. Kalau begitu DC sama dengan 5 kali 200, ini sama dengan 1000 dibagi 2 sama dengan 500 cm atau sama dengan 5 meter. Jadi tinggi tiang bendera tersebut adalah 5 meter. Nah, selanjutnya ingin saya sampaikan bahwa model soal seperti ini langganan soal-soal UN di zaman ketika UN masih ada ya. Di ujian sekolah juga saya bisa menjamin bahwa soal-soal seperti ini pemanfaatan atau aplikasi keseimbangan segitiga itu sering keluar. Ya, mudah-mudahan ini mudah bisa dimengerti. Kemudian soal yang keempat, pada gambar di bawah BC sejajar dengan DE, buktikanlah bahwa segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga ADE. Kemudian jika AB sama dengan 3 cm, BD sama dengan 6, CE sama dengan 10, tentukanlah panjang AE. Oke, kita jawab. Yang pertama kita akan membuktikan segitiga ABC dan segitiga ADE ini sebangun ya. ABC segitiga kecil, segitiga ADE yang besar. Besar sudut ABC yang ini ya sama dengan besar sudut ADE, ini sehadap, jelas. Kemudian sudut ACB sama dengan sudut AEB, sudut E dan C sama sehadap juga. Nah, sudah ada dua pasang sudut yang sama besar. Kalau begitu segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE. Kemudian yang kedua kita akan menentukan panjang AE. Oke, karena segitiga ABC dan segitiga ADE sudah sebangun, maka setiap sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan senilai. Sehingga kita bisa membuat perbandingan AE berbanding AC itu sama dengan AD berbanding AB. Jadi jangan sampai terbalik ya. Kita start dari segitiga yang besar karena AE yang ditanyakan. Kemudian AE sama, lalu AE berbanding AE kurang CE. Nah, perhatikan ya, AC ini didapat dari AE dikurangi CE. Nah, AC juga belum diketahui, jadi kita harus gunakan dulu AE dikurangi CE. Selanjutnya AD didapat dari AB ditambah BD per AB. Masukkan nilai yang diketahui, AE per AE dikurangi 10. AE ditulis ulang karena belum diketahui, CE diganti dengan 10. Kemudian AB tambah BD itu 3 tambah 6, berarti 9. AB itu adalah 3 cm. Nah, 9/3. 9/3 ini sama dengan 3. Tidak apa-apa, kita selesaikan memang ruas kanan, kemudian kali silang. Nah, AE sama dengan 3 dikali AE per 10. Nah, kalau begitu AE sama dengan 3 kali AE, ini 3AE. 3 dikali minus 10 menjadi minus 30. Dengan demikian AE kurang 3AE, ini kedua ruas dikurangi 3AE, sama dengan negatif 30 di ruas kanan. AE kurang 3AE sama dengan minus 2AE, min 2AE sama dengan min 30. Selanjutnya AE sama dengan min 30 dibagi minus 2 sama dengan 15 cm. Oke, 5 soal sudah dibahas. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Eduardo Noruso mengucapkan terima kasih dan kiranya video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua.